Masih soal penyelenggaraan ibadah haji, saudara, 3 jemaah haji Indonesia dilaporkan hilang saat puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina, Arab Saudi. Hingga kini, saudara, PPIH masih melakukan pencarian 3 jemaah tersebut. PPIH telah membentuk tim khusus untuk mencari 3 jemaah tersebut dengan menyusuri semua lokasi baik di Arafah hingga rumah sakit maupun klinik. Tim tersebut melakukan pencarian di Jeddah maupun Mina, Arab Saudi. PPIH juga telah membuat surat dan menyerahkan dokumen yang dibutuhkan untuk dilaporkan ke kepolisian setempat. PPIH menegaskan pencarian terus dilakukan meski masa operasional haji berakhir. Melaksanakan giat pencarian, pertama ada satu tim yang melaksanakan kegiatan ke Jeddah hari ini untuk mengecek kembali beberapa rumah sakit baik yang ada dalam lingkungan pemerintah Arab Saudi maupun pihak swasta. Kemudian tim 2 bergerak ke area Mina, tepatnya sekarang berada di Surtoh area Mina atau kantor polisi yang menangani permasalahan jamaah di Armuzna, yaitu di wilayah Mina. Yang terpampang di gambar ini adalah police station ya. Kita barusan berkoordinasi dengan Mas'ul yang ada di sini menanyakan tentang perihal keberadaan jamaah kita hilangan pada otorita keamanan yang ada di sini, dan kita sedang menunggu responnya, dan nampaknya yang bersangkutan juga menerima pengaduan kita dan berupaya untuk sama-sama melaksanakan proses pencarian. Hilangnya jemaah haji di Tanah Suci asal Kabupaten Majalengka, Jawa Barat membuat Didin dan keluarga sedih. Didin mengatakan ayahnya dilaporkan hilang sesaat berpisah dengan ibunya saat berada di Padang Arafah. Hilang di WC mana asup itu bapak keluar deui bapak teh tos masuknya di mata ngatosan di luar tapi bapak asup deui itu keluar ngatosan itu aya mana teh tos hilang. Ditemukan aja dah. Ditemukan sampai ya bisa kayaan sehat gitu lah. Tak hanya Suharja, jemaah haji asal Majalengka, jemaah bernama Niron Sunarsuna asal Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur juga dilaporkan hilang. Ia dilaporkan hilang usai dilaporkan terpisah dari rombongan saat melaksanakan lempar jumroh pada 29 Juni lalu. Tim kami yang ada di Saudi Arabia semuanya sudah menyisir semuanya, baik ke rumah sakit ataupun di tenda dan sebagainya maupun di lokasi yang dekat dengan Mina. Tim perlindungan jemaah telah menyisir sejumlah titik baik di Arafah, Musdalifah, Mina atau Armusna maupun tempat lain guna mencari 3 jemaah yang hilang. Pemerintah memastikan proses pencarian terus dilakukan dengan melakukan koordinasi dengan kepolisian Arab Saudi maupun KJRI Jeddah. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, pencarian 3 jemaah haji asal Indonesia yang hilang di Arab Saudi masih terus dilakukan oleh petugas haji. Seperti apa perkembangannya kita akan bahas bersama dengan Wakil Ketua Komisi 8 DPR sekaligus anggota Tim Was Haji Aceh Hasan Syazili, dan juga ada Ketua Kloter 10 Kertajati Majalengka CCMIA. Assalamualaikum, selamat sore Kang Aceh, Pak Cece. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Baik, saya ingin ke Pak Cece terlebih dulu yang berada di Arab Saudi. Pak Cece, seperti apa perkembangan pencarian 3 jemaah yang masih hilang saat ini, Pak Cece? Iya, Pak. Saya bisa menjelaskan mungkin yang terkait dengan jamaah kami Pak Kloter 10 KJT Majalengka Pak Suharja. Baik, sampai dengan saat ini kami masih terus berkonsultasi atau berkoordinasi dengan pihak berwenang, yakni pihak pelindungan jamaah Pak di Makkah. Sampai saat ini kami belum mendapat kabar terbaru tentang ditemukannya beliau Pak Suharja yang hilang itu. Belum ada kabar. Baik. Belum ditemukan, Pak. Identitas, ciri-ciri atau barang-barang di bawah juga tampaknya tertinggal ya Pak Cece. Jadi ini bagaimana untuk mencarinya jika identitasnya tidak ada, Pak Cece? Iya Pak, kebetulan sangat minim dari laporan atau memberitahuan istrinya. Beliau itu hanya mengenakan
menggunakan kain ihram yang bagian bawah saja, Mbak, yang ada tulisan Indonesia. Sementara gelang identitas haji dan kartu-kartu identitas selama di Saudi maupun KKJH itu dipegang sama istrinya. Jadi sangat minim sekali Pak informasi yang atau identitas yang beliau bawa itu tidak ada, Pak. Kalau untuk keluar dari Mekah ke Madinah itu biasanya dicek juga kan Pak Cece ya? Iya Pak, betul. Berarti harusnya bisa terdeteksi kalau misalkan Pak Suharja dari Majalengka itu sudah keluar dari Mekah ya? Harusnya mungkin seperti itu Pak. Tapi belum ada Ya, informasi di perbatasan Mekah ini, belum ada informasi soal penemuan Pak Suharja. Belum Pak, belum. Kami belum mendapatkan informasinya Pak. Baik, Kang Aceh, Anda sebagai Ya. tim Was Haji, bagaimana melihat ada 3 jemaah yang hilang, ini berlarut-larut hampir 10 hari lebih nih pencarian, Kang Aceh. Ya, pertama tentu kita prihatin ya atas hilangnya 3 jamaah dan mudah-mudahan masih bisa ditemukan. Yang menjadi kekhawatiran kita kan sesungguhnya adalah bahwa harus identifikasi apakah yang bersangkutan ketiga jamaah tersebut memiliki kesadaran atau tidak gitu ya. Karena banyak kasus di mana para jamaah kita itu terindikasi demensia sehingga dia tidak mengetahui tentang posisinya sedang melaksanakan haji atau tidak gitu ya. Nah, kalau diidentifikasi demensia, maka memang ini agak kesulitan. Misalnya kalaupun ada pihak dari Arab Saudi, pihak keamanan Arab Saudi mempertanyakan dia berasal dari mana, Indonesianya di mana, daerah berasalnya dari mana. Ini memang tidak mudah gitu ya, kalau memang demensia. Apalagi tadi saya mendapatkan informasi dari Pak Cece yang bersangkutan tidak menggunakan identitas apapun, termasuk hal yang paling fundamental biasanya adalah yang namanya gelang haji itu, yang seharusnya memang tidak boleh dilepas. Karena gelang haji ini sesuatu yang sangat penting untuk mengidentifikasi kemanapun dia berada. Kalau misalnya cukup dengan melihat gelang haji tersebut, maka itu sangat membantu untuk mengidentifikasi dia berasal dari Kang Aceh, tapi kemungkinan ini masih di Mekah atau sudah keluar Mekah ya kalau misalkan dengan kondisi seperti ini, Kang Aceh? Ya harusnya sih di dalam Mekah ya, karena maksudnya masih di seputaran Armuzna ya dan Mekah gitu ya. Sebab biasanya kan kalau keluar dari area Armuzna maupun keluar dari area Mekah itu kan biasanya memang suka ada pemeriksaan dari pihak keamanan begitu. Nah, karena itu menurut saya memang tentu kita mensupport ya kepada petugas haji Indonesia untuk terus ya, terutama petugas yang ada di Arab Saudi di apa namanya jaminan perlindungan para jamaah untuk bisa mendatangi berbagai kemungkinan yang bersangkutan berada, misalnya tentu di rumah sakit atau di klinik dan lain sebagainya yang memang apalagi beliau yang hilang itu berada dalam usia yang lansia begitu ya. Baik, baik. Nah, tapi satu hal yang menjadi catatan Mas ya. Ya. Ini padahal yang bersangkutan ini didampingi oleh istrinya. Jadi dengan pendamping pun juga bisa ada kemungkinan hilang seperti begini. Rentan ya, Kang Aceh ya? Masih rentan juga. Rentan sekali, apalagi misalnya punya riwayat memiliki demensia. Baik, baik. Pak Cece, jadi kalau misalkan Pak Suharja tidak membawa alat identitas dirinya, tidak membawa identitas, paspor misalkan, seperti apa pencariannya? Apakah dengan menyebarkan foto atau dokumen apa saja yang dibawa untuk lapor ke polisi, ke rumah sakit juga? Kami telah menyerahkan berbagai dokumen ke pihak pelindungan jamaah, Pak. Yaitu
kebetulan kami ada foto paspor beliau, kemudian juga ada kartu identitas selama di Mekah, dan juga kami kirimkan foto beliau. Kebetulan saya sempat beberapa kali berfoto dengan beliau, foto itu kami kirimkan kepada petugas Ilinjam untuk membantu mengidentifikasi Bapak Suharja. Bapak, mungkin itu yang bisa kami bantu. Apakah ada kemungkinan tergabung malah dengan kloter lain yang di luar Jawa mungkin? Atau seperti apa? Pak Cece, ada nggak kemungkinan seperti itu ikut ke rombongan lain karena demensia tadi? Ya, kemungkinannya kami tidak bisa berspekulasi, Pak. Karena biasanya kalau bergabung dengan kloter lain itu tidak bisa begitu saja. Yang resmi saja harus ada surat tanazul, Pak. Harus ada perpindahan dari kloter awal ke kloter berikutnya. Jadi tidak bisa asal bergabung, pasti dikembalikan ke petugas, baik di sektor maupun di Dakar. Mungkin itu Pak yang saya tahu. Kang Aceh, ini kan ribuan umat ikut ibadah haji banyak sekali, tidak hanya dari Indonesia, berbagai negara. Dari tim pengawas, seperti apa untuk meminimalisir hal-hal yang ini seperti ini? Bisa lepas dari rombongan, hilang. Tahun-tahun sebelumnya ada kasus seperti ini tidak, Kang Aceh? Ya, kasus tersesat sesungguhnya kerap kali menjadi masalah yang dihadapi oleh jamaah haji kita ya. Apalagi biasanya kan tersesatnya itu pada saat di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi atau pada puncak ibadah haji, baik di Arafah, Musdalifah maupun di Mina. Tapi tentu pada kasus-kasus tertentu ya, misalnya ini identifikasinya adalah bahwa yang bersangkutan punya riwayat demensia gitu ya. Jadi memang seharusnya tidak boleh yang namanya gelang itu dilepas, ya. Dilepas dan bahkan menurut saya memang mesti ada pengawasan yang khusus, ya, yang dilakukan oleh petugas gitu ya terhadap beberapa individu yang memang memiliki identifikasi terhadap kemungkinan adanya penyakit tertentu seperti demensia ini. Karena itu padahal yang bersangkutan juga sudah ada pendampingnya yaitu istrinya. Nah, jadi menurut saya ini harus menjadi pelajaran sebab kasus demensia ini sesungguhnya bukan banyak sekali. Iya. Tapi untuk saat ini Kang Aceh, apa yang harus dilakukan oleh Kemenak? Karena keluarga di tanah air juga menanti kabar orang tua mereka yang saya kira yang harus dilakukan yang lebih utama sekarang ini adalah ya kerjasama dengan pihak kepolisian yang ada di Arab Saudi ya untuk mengidentifikasi kemungkinan keberadaan dari jamaah yang bersangkutan ya. Jadi saya kira pihak Konsul Jenderal Republik Indonesia di Arab Saudi saya kira harus secepatnya melakukan koordinasi dengan pihak pemerintah Arab Saudi karena ini bagian dari pelayanan ibadah haji yang diberikan oleh pihak Arab Saudi terhadap seluruh jamaah haji bukan saja Indonesia tetapi juga seluruh dunia. Nah, kalau tadi ada pertanyaan apakah mungkin dia terbawa dengan jemaah haji lain, saya kira itu tidak mungkin. Kenapa? Karena pasti kalaupun ada anggota baru yang teridentifikasi masuk ke dalam satu jamaah pasti akan dengan cepat diidentifikasi sebagai bagian dari keluarga Indonesia gitu ya. Nah jadi menurut saya memang sekarang harusnya ya memang segera minta bantuan kepada pihak pemerintah Arab Saudi untuk memastikan soal jamaah haji yang hilang tersebut gitu. Baik, tentu kita mendoakan ada titik terang 3 jemaah haji asal Indonesia ini bisa segera ditemukan karena keluarga menanti kabarnya. Terima kasih Pak Cece telah menyampaikan bagaimana kondisi terkini dari Arab Saudi, proses pencariannya. Terima kasih juga Kang Aceh yang kita mendukung bagaimana upaya dari Kementerian Agama untuk mencari jemaah yang hilang. Terima kasih Bapak-Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.